Komitmen Presiden Jokowi untuk memberangus organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan komitmen menghargai keberagaman kembali ditegaskan secara terbuka oleh kepala negara. Bahkan Presiden Jokowi memakai kata gebuk yang sangat identik dengan sosok Presiden Soeharto. Sejurus kemudian banyak pihak yang kemudian mengait-ngaitkan komunikasi politik Presiden Jokowi yang mirip dengan Presiden Soeharto dalam mengatasi para lawan politiknya. Apakah ini cara Jokowi untuk memberikan ancaman serius bagi lawan politiknya atau ini sebuah cara untuk menjaga keselamatan NKRI? Kami akan membahasnya malam hari ini bersama Bang Andre Rosiade, Wakil Sekjen Partai Gerindra. Terima kasih Bang Andre. Mau diganggu malam minggu nih di CNN Indonesia. Kemudian ada Profesor A.S. Hikam, analis politik senior kita. Terima kasih Prof. Hikam. Selamat malam. Sudah datang. Kemudian ada Bang Boni Hargens, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia yang pada pemilu 2014 yang lalu menjadi salah satu relawan Presiden Jokowi ya Bang ya? Inisiator. Oke, terima kasih Bang Boni sudah datang. Tinggi lagi. Tapi sebelum kita akan mulai berdiskusi, sudah nggak tahan karena memang ini menarik sekali untuk dibahas karena banyak yang bisa diinterpretasikan. Kita akan saksikan informasi pengantar berikut ini. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit, itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tabnya jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu, jangan ditanyakan lagi. Kalimat bernada keras itu dilontarkan oleh Presiden Jokowi menanggapi isu yang belakangan ramai diperbincangkan, yaitu semakin maraknya organisasi berpaham radikal dan anti-Pancasila, serta ancaman bangkitnya komunisme. Pemakaian kata gebuk mengingatkan publik akan sosok Presiden Soeharto yang kerap menggunakan kata bernada keras untuk menekan sekaligus menyingkirkan lawan politiknya. Dalam penerbangan pulang ke tanah air setelah melawat ke Eropa Timur, Soeharto secara khusus mengungkapkan istilah gebuk. Kata ini ia pakai saat menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya tuntutan untuk melakukan suksesi nasional. Secara konstitusional, silakan melakukan apa saja sampai mengganti saya. Jalannya sudah ada, yaitu melalui cara konstitusional. Tetapi kalau dilakukan di luar itu, apakah ia seorang pemimpin politik atau jenderal sekalipun akan saya gebuk. Siapa saja akan saya gebuk karena saya harus menertibkan pelaksanaan konstitusi itu, ujar Presiden Soeharto pada tahun 1989 yang lalu. Ancaman Presiden Jokowi menindak ormas radikal yang anti-Pancasila sudah dibuktikan saat pemerintah dengan tegas membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Namun langkah pemerintah ini mendapatkan tentangan dari berbagai pihak. Pada Jumat lalu, kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di kawasan Latuarhari, Menteng, Jakarta Pusat, didatangi massa yang menamakan diri Presidium Alumni Aksi 212. Mereka menyatakan memberi dukungan kepada Komnas HAM yang telah membuat tim pencari fakta perkara dugaan kriminalisasi kepada ulama dan sejumlah aktivis. Aksi yang diikuti oleh ratusan orang ini bertujuan memberi penguatan dan mendukung tim investigasi Komnas HAM mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran HAM dalam bentuk kriminalisasi terhadap ulama dan organisasi. Ulama yang dimaksud adalah Sekjen FUI Al-Kotot. Selain itu mereka mendukung pengusutan penetapan tersangka dan penyidikan sejumlah kasus Rizik Syihab serta aktivis lain, juga pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Hari ini kita datang dengan 5.000 plus 5.000 lagi tadi ya kira-kira 10.000. Ini supaya Komnas HAM ini menjadi lembaga yang kuat, tidak ragu lagi dalam mengambil tindakan untuk melakukan investigasi lebih dalam. Jadi demikian. Karena kami dengar kabar kemarin itu ada tekanan dari internal maupun eksternal. Tujuannya adalah supaya ini ulama-ulama kita ini dibebaskan dari segala macam, termasuk aktivis-aktivis, termasuk ormas, dibebaskan dari segala macam tuduhan. Semua kasus adalah dibuat dari rekayasa. Yang ketiga adalah supaya Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi. Juga orang-orang yang terlibat, termasuk aparat-aparat di sini, termasuk sampai ke presiden malah, ya harus disidik itu. Jadi siapa yang bersalah harus diadili. Tidak bisa adil Indonesia, kita minta pengadilan internasional.
Apakah politik gebuk ala Jokowi ini merupakan ancaman bagi oposisi atau memang upaya menjaga keselamatan NKRI? Budi Adiputro, CNN Indonesia. Oke, itu tadi informasi pengantar, tapi sebelum saya akan tanya ke Profesor Hikam dulu nih, untuk bisa melihat apa sih sebenarnya disasar dan dituju, dimaksud oleh Presiden Jokowi dengan kata-kata itu. Yuk kita simak lagi pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu ketika berada di Kepulauan Natuna di hadapan para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kita lihat informasinya. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit, itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tatnya jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu, jangan ditanyakan lagi. Kalau bilang ini mirip Pak Harto kan pakai katanya gebuk. Kalau ini ada gebuk, ada tendang. Jadi ada improvisasi sedikit dari Presiden Jokowi. Kita kembali ke pernyataan yang cukup keras dari Presiden Jokowi. Ini pernyataan yang hampir mirip yang dikeluarkan oleh Presiden dalam seminggu terakhir ini 2 kali pernyataan kedua. Dari konteks situasi terkini, kalimat-kalimat yang terlontar dari Presiden Jokowi itu apa yang ingin disasar, apa yang ingin dimaksud oleh Presiden? Saya melihatnya 2 hal. Yang pertama adalah tentu yang sudah pasti dan sudah terlaksana, yaitu pelarangan terhadap PKI dan afiliasinya, termasuk ideologi dan partainya dan juga aktivitasnya. Nah, yang kedua yang sampai sekarang masih belum terlaksana, tapi ini menjadi satu program yang harus segera dilaksanakan karena sudah diikrarkan, tentu adalah mengenai HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Clear sekali. Sudah sangat clear. Jadi kan siapapun yang menentang pada Pancasila sebagai asas. Nah, tetapi tentu di dalam kehidupan berpolitik tentu statement seperti ini kan bisa saja dikembangkan atau kemudian diperluas sehingga lupa pada inti maksud 2 hal itu. Bahkan sebetulnya kalau saya, karena yang masalah PKI ini sudah selesai, justru yang paling menarik sekarang harus dilihat sejauh mana pemerintah Pak Jokowi ini betul-betul serius dan segera melaksanakan di dalam. Tapi beberapa waktu terakhir Presiden Jokowi sendiri jadi korban dianggap ini sebagai bagian dari rezim komunis, karena komunis mau bangkit lagi di Indonesia. Mungkin ini menjawab pertanyaan-pertanyaan publik seperti itu kali. Nah, itu karena memang isu sebelum beliau mencalonkan presiden itu pun sudah muncul dan sekarang kemudian dipakai barangkali juga di dalam mengantisipasi 2019. Kan di Indonesia ini kan isu-isu yang seperti itu yang kemudian bisa mempercepat support dari publik gitu kan. Ya, misalnya support penistaan agama, yang begitu-begitu tuh yang menarik. Tapi kalau Anda cuma mengatakan misalnya ada masalah ketimbangan ekonomi, itu nggak akan kurang terlalu laku secara politik, Prof. Kurang nyaut, kecuali kalau nggak laku. Ya, kecuali ada buktinya, misalnya tiba-tiba harga BBM naik, beras sulit. Nah, itu nyaut. Tapi kalau yang bersifat seperti tadi itu, masalah ideologi, itu yang paling cepat itu adalah soal itu ya. Karena Presiden tahu kalau dibiarkan, tidak dijawab atau tidak ditindak, ini akan menjadi bola liar yang bisa menghantam Presiden. Saya kira kalau soal hati bukan hanya soal Presiden. Kalau soal hati itu soal the survival of the nation dan juga Indonesia. Kalau ini masalah yang sangat serius. Bahkan saya kira pihak-pihak yang selama ini masih bertentangan, kalau sudah soal the survival of Indonesia, saya kira juga harus sangat serius. Nah, itulah yang kemudian ditunggu.
Tetapi Anda kan ingin melihat bagaimana ramifikasi dari masalah gebuk-gebukan ini kan. Nah ini Anda yang paling bagus kalau Anda tanyakan Mas Andre. Setelah itu saya akan tanya ke Mas Andre. Mas Andre, kalau tadi Prof. Ikam bilang ini clear sekali sebenarnya pesannya ini ya nggak perlu kita interpretasikan macam-macam lah. Clear Presiden ingin kemudian melegitimasi apa keputusannya membubarkan HTI. Jadi fokusnya ada di ormas anti Pancasila, quote unquote Hizbut Tahrir Indonesia yang baru saja dibubarkan. Anda setuju nggak sama Prof. Ikam kalau ini hanya sekedar HTI atau Anda melihat bahwa ini ada maksud-maksud lain nih? Yang jelas tentu kita berharap apapun juga sikap pemerintah tentu harus dilakukan melalui proses hukum yang transparan ya. Jangan lagi keinginan pemerintah memakai gaya-gaya Orde Baru. Kami ingatkan Presiden bahwa reformasi, demokratisasi yang sekarang kita nikmati itu kebetulan saya dari Trisakti ya, itu melalui korban yang sangat luar biasa. Ada 4 teman kuliah saya yang menjadi korban kasus 12 Mei 1998. Kita harapkan dan belum selesai siapa yang menyuruh jenderal, siapa yang menyuruh dan siapa yang bertanggung jawab. Meskipun sudah ada yang dihukum. Meskipun yang dihukum itu pelaku. Tapi kita bicara mengenai kalimat Presiden Jokowi tadi. Harapan kami tentu ini melalui proses hukum yang transparan ya. Dan juga jangan lagi memakai gaya-gaya Orde Baru. Itu yang kita ingatkan kepada Pak Jokowi. Karena apa? Karena kita melihat berapa bulan terakhir ini ya, apapun yang bertentangan dengan Presiden, yang kritis terhadap Ahok, tiba-tiba ditangkap dengan isu makar. Ya, ini yang kita harapkan jangan sampai demokrasi yang kita nikmati ini kembali diseret ke masa-masa kegelapan. Apalagi tiba-tiba ditangkap itu berarti tidak ada bukti-bukti kuat dan ini menjadi kekuasaan. Faktanya yang kayak Kiflan Zen, Bu Rahmawati, Ahmad Dhani kan sampai sekarang nggak jelas proses pengadilan. Sri Bintang Pamungkas tidak ada sampai ke pengadilan. Maksud kami silahkan proses secara hukum tapi transparan dan berkeadilan. Contoh yang berkeadilan, bayangkan umat Islam demonstrasi jam 6 sore nggak bubar, ditembakin gas air mata, diuber sama polisi, tiba-tiba pendukung Ahok goyang-goyang pagar LP Cipinang gitu loh, sampai jam 11 malam, tiba-tiba polisi biarin saja gitu. Inilah yang kita minta, negara ini khususnya pemerintah harus berkeadilan. Harus berkeadilan. Bang Andre, kita kembali ke laptop. Saya minta Anda untuk menganalisa sebenarnya kalimatnya Presiden Jokowi, bukan mungkin saja actionnya nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tapi kalau dari kalimat itu, Anda setuju dengan Prof. Ikam bahwa memang yang disasar dengan kata gebuk, tendang itu hanya HTI saja atau ormas-ormas yang dianggap anti Pancasila dan radikal, atau mungkin saja oposisi atau jadi gini, siapa yang disasar? silakan bubarkan HTI tapi melalui proses hukum yang transparan. Lalu yang pertama itu. Lalu kedua, kalau menggebuk partai oposisi, menggebuk ormas-ormas lain yang tidak punya kesalahan, tidak akan bisa. Kalau pemerintah otoriter seperti itu pasti akan dijatuhkan oleh rakyatnya. Tapi Anda melihat itu tidak ada maksud Presiden untuk mengatakan harapan kami seperti itu. Oke, kan bisa dibaca enggak? Kita harus baca dari konteksnya secara keseluruhan. Ini kan saya melihat ada pereduksian dalam pola berpikir, menafsir setiap statement publik dari presiden, dari pemerintah secara umum. Saya melihat itu ada upaya untuk menyimpangkan maksudnya. Dan saya tahu ini bahwa ini politik, targetnya 2019. Itu yang terjadi misalnya pada kasus Ahok. Kan dalam bingkai konteks keseluruhan pernyataan Ahok sama sekali tidak berintensi menyerang agama. Tapi kemudian dipaksakan itu penistaan. Teman-teman Andre berkumpul sampai ribuan orang, berjilid-jilid turun ke jalan sampai lebaran kuda, melakukan aksi dan menuntut supaya proses hukum Ahok harus dipenjara. Itu kan pemaksaan. Tapi dijalankan, dibiarkan. Kurang demokratis apa? Polisi, tentara, presiden, dan sebagainya. Artinya sekarang pernyataan presiden jelas. Siapapun, ormas apapun yang mau mengganggu Pancasila dan NKRI harus digebuk. Saya kira kata gebuk terlalu halus. Gebuk terlalu halus. Terlalu halus. Jangan digebuk, ditumpas habis, dibasmi seperti virus-virus atau nyamuk disemprot pakai baygon. Artinya bahwa ini masalah serius. Bukan perkara 2019, bukan perkara apakah bosnya Pak Andre mau jadi presiden, apakah Habib Rizik mau jadi calon presiden. Kalau tadi kata Bang Andre, lawan-lawan politik katanya juga nggak ada urusan dengan politik. Ini perkara masa depan NKRI. Hanya orang yang mau tutup mata, yang buta dan masa bodoh yang tidak peduli dengan keadaan sekarang, bahwa ini ada ancaman serius. Hizbut Tahrir Indonesia itu hanya satu kelompok ideologis yang ingin mendirikan syariah atau ingin menghilangkan Pancasila. Tapi ada ormas-ormas lain
ya, yang kemudian belakangan bergeser dia dari mungkin berjubah preman, dia bergeser seolah-olah politis dan ideologis. Dan bersekongkol dengan partai politik tertentu yang punya agenda memang menggantikan Pancasila. Dan ini pergerakan bawah tanah. Anda Kita melihat itu tidak serius bicara, sekali, Bang, ya? loh ini sangat serius. Dan ini bukan persoalan presiden, ini persoalan kita semua. Oke. Seperti tadi dikatakan Pak Hikam. Dan pergerakan ini tentu Pak Andre tidak mau tahu. Bukan saya bilang dia bagian dari itu. Tapi bahwa negara dengan segala kemampuannya pasti tahu semua pergerakan. Seberapa ini. wajar Presiden resah akan hal ini sehingga Sangat mengeluarkan wajar. kata itu dan kemudian minggu lalu membuat Saya bahkan sedih karena itu dikatakan oleh Presiden. Harusnya itu dikatakan oleh Menko Polhukam. Harusnya itu dikatakan oleh Menteri Pertahanan. Harusnya itu dikatakan oleh Kepala Staf Presiden. Artinya orang-orang yang di samping Presiden harus lebih agresif, harus lebih proaktif merespons situasi. Ini sekarang Presiden harus marah sendirian. Jadi kasihan. Jadi keresahannya sangat amat beralasan menurut Anda ya? Ya, dan sekarang kan kita masih bersyukur. Kita masih bersyukur bahwa seorang Budi Gunawan misalnya sebagai kepala BIN masih konsisten menjaga. Seorang Tito Karnavian atau seorang Gatot Nurmantio masih konsisten menjaga negara ini. Kalau 3 orang ini kemudian masuk ke jurang, saya kira Republiknya bubar. Bang Andre, keresahannya beralasan nggak? Keresahan seperti yang diungkapkan tadi Bang Boni. Saya rasa kalau disinggung terkesan ya, Bang Boni menganggap bahwa umat Islam ya karena menyebut teman saya ya. Saya tidak umat Islam loh. Ya, tapi kan saya nggak bilang agama loh. Enggak Bang. Nggak bisa, Andre. Kamu Ntar dulu, saya kasih dulu. Saya tahu itu politik bahasa, Andre. Kamu mau bermain dengan bahasa. Enggak, saya nggak bermain Itulah bahasa. persoalan dewa belakangan ini. Enggak. Abang bilang teman-teman sama seperti saya pilihan kata yang gebok presiden tadi kan. saya bilang. Itu sama sekali tidak bisa kita komparasikan dengan Soeharto. Tidak cukup presidennya, premisnya untuk membandingkan. Nah, kalau Soeharto dia anti demokrasi. Tanyakanlah teman-teman atau senior Pak Andre yang hidup di zaman Soeharto. Dia itu dia bicara demokrasi sebagai jubah, di bawahnya di otoriter. Jokowi ini substansinya, rohnya sangat demokratis. Dan situasi iklimnya sudah beda sekali. Tapi Bang Andre, Anda melihatnya memang keresahannya seperti kata Bang Boni tadi memang cukup real atau memang ini kalau saya ada ya, hal lain, paranoia politik misalnya? Kalau kami di Partai Gerindra menganggap bahwa Pancasila ini sudah selesai, bahwa Pancasila ini adalah ideologi yang kita sepakati. Dan bagi saya yang Muslim ya, saya merasa umat Islam sudah berkomitmen menjaga Pancasila. Kenapa? Prof. Hikam juga tahu bahwa umat Islam sudah sepakat menghilangkan 7 kata di Piagam Jakarta. Itu apalagi kurangnya umat Islam, bahwa umat Islam cinta kebinekaan. Betul itu, Andre. Jangan terkesan. Tapi sekarang jadi pertanyaan Bang, gini, sebentar, gantian dong, Bang. Pertanyaan saya gini, supaya dia lanjut. Saya punya pertanyaan. Silakan Abang dulu lah. Biar puas dulu. Itu teriakan Habib Rizik untuk kembali ke Piagam Jakarta. Apakah itu kalian pertimbangkan atau tidak? Ya, kalau kami Partai Gerindra, Pancasila sudah selesai. Undang-Undang 1945 ini sudah selesai gitu. Jadi jangan Abang bawa-bawa pendapat pribadi Habib Rizik bahwa itu pendapat seluruh umat Islam. Tapi yang jelas jadi kalau mendiskreditkan umat Islam, terkesan sebentar. Kita tidak bicara umat Islam loh. Bang Boni biar Enggak. Kita luruskan tidak ada istilah. Saya juga tidak setuju dengan istilah Islam radikal. Saya nggak setuju. Karena Islam tidak bersalah. Yang radikal itu adalah sekelompok ormas. Kita bicara mengenai konteks politik. Maka kita tidak bicara agama. Jadi Andre, enggak. Saya mau tegaskan Andre tidak perlu bicara agama. Kita akan break dulu. Jangan sedikit-sedikit Islam dijual, sedikit-sedikit Islam dijual. Mau bilang teman yang demo. Yang demo kan umat Islam, Pak. You bicara demokrasi. Ini kita, Bang Andre harus menjawab pertanyaan saya tadi yang tersisa belum terjawab. Ini keresahan yang tadi sudah dielaborasi oleh Profesor Hikam, oleh Bang Boni Hargens. Itu keresahan yang kemudian ditangkap dan dikatakan oleh Presiden dalam kalimatnya itu real atau memang ini Anda anggap tidak begitu real atau mungkin bisa saja kalau bagi politik gitu. Bagi kami ya lebih baik Pak Presiden kembali fokus untuk bekerja, memperbaiki ekonomi bangsa, lalu membangun infrastruktur daripada Presiden sibuk ngurusin politik lalu terpengaruh lah bahasa-bahasa kelompok sebelah yang selalu bilang
ini anti NKRI, anti Pancasila. Saya berharap Pak Presiden kembali fokus sebelum kasus Pilkada DKI atau sebelum kasus penistaan agama. Dulu Pak Presiden Jokowi ini fokus selalu bicara infrastruktur, bicara kebangkitan ekonomi. Karena bangsa ini permasalahan paling besarnya adalah bagaimana rakyat harus sejahtera. Nah, kita harapkan kembali Presiden fokus bekerja, tidak terlalu resah ya, apalagi ada bilang ormas anti NKRI, anti kebinekaan, anti. Saya rasa pernyataan Panglima TNI di berbagai media jelas bahwa tidak ada kelompok Islam yang ingin makar terhadap negara Indonesia. Dan saya rasa kalau ada perang ya, negara lain menyerbu Indonesia, umat Islam lah yang paling garda terdepan. Jadi keresahannya itu saya rasa berlebihan. Tidak berlebihan dan kurang beralasan. Prof, Anda setuju bahwa keresahan itu tidak beralasan berlebihan lah? With all due respect, saya tidak setuju. Karena sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi itu punya tanggung jawab yang besar sesuai konstitusi dan preambul kita, preambul konstitusi, yaitu menjaga tanah tumpah darah dan bangsa Indonesia. Nah, sekarang ini ada a clear and present danger, ada bahaya yang nyata dan dekat. Apa itu, Prof? Yaitu HTI. Karena HTI ini adalah organisasi politik yang sudah cukup lama bergerak di Indonesia, padahal end game dia itu adalah menghilangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Hanyakah HTI sampai Presiden harus Wajib hukumnya. Karena apakah hanya HTI? Apakah ada lain yang enggak, untuk yang sekarang ini HTI. Oke. Ya, kalau PKI sudah dibereskan oleh Pak Harto, kemudian sampai sekarang dilanjutkan. Tapi kalau yang ini clear and present danger dan sudah ada di mana-mana, terutama pada level-level yang sangat strategik, yaitu di universitas-universitas, di kelas menengah, ya, dan di kalangan-kalangan, bahkan di ASN, ya, yang dulu dinamanya PNS, ya. Nah, oleh karena itu memang betul yang dikatakan Mas Andre, kalau bisa fokus ke ekonomi, tapi Anda mau membangun kayak apa kalau negara ini nggak ada, terus bagaimana? Oke. Dan jangan meremehkan. Jadi basicnya saja. Iya gitu. dong. Dulu, Prof, ya? Negara itu kan harus ada. Oke. Anda mau bikin apa? Mau bikin CNN internasional di sini, kalau Indonesia nggak ada, terus Nggak mungkin bagaimana? bisa dibangun. Jadi ini Kita bingung sangat. bayar pajaknya kemana? Nah, ini warga negara kita harus dididik memisahkan hal-hal yang prioritas dan yang tidak. Oke. Termasuk apalagi kalau kita sudah ada dalam posisi partai politik. Tidak ada yang lebih penting daripada the existence of our nation. Tapi kemudian kenapa ketika Presiden mengungkapkan kalimat itu, ini kalau kita bicara mengenai ramainya sosial media, media-media mainstream, ini membahasnya justru kata gebuk yang kemudian banyak sekali orang-orang mengaitkan dengan begini dengan Mas, Pak Harto. menurut saya memang rada unfortunate menggunakan kata gebuk ini. Ya. Apalagi kalau tadi Mas Boni mengatakan itu kurang keras. Ya kan? Coba kalau tidak menggunakan kata gebuk, misalnya diberantas begitu kan? Nah, nanti mungkin tidak ada yang mengasosiasikan dengan Orde Baru kayak apa gitu, karena ini. Tapi menurut saya memang kata apapun yang akan dipakai oleh Pak Jokowi itu pasti mempunyai potensi untuk dimainkan oleh lawan-lawannya. Oleh sebab itu dari awal saya katakan kita harus membatasi persoalan ini. Oke. Kalau soal PKI, soal komunis tahun 65, saya kira more or less sudah diselesaikan. Malah sekarang kita sedang berbicara mengenai kemungkinan ada masalah rekonsiliasi bla bla bla. Meskipun di WhatsApp group atau media sosial adanya ancaman kebangkitan lagi. Ya, gitu, mungkin. komunisme. Tapi yang real and present danger itu adalah Hizbut Tahrir Indonesia yang di seluruh dunia, di mana-mana ada itu dilarang, kecuali di negara seperti Amerika, kemudian Inggris, di Australia dan Indonesia. Oke, ada konteksnya nggak, Prof? Kemudian kenapa Pak Jokowi kemudian memakai frasa gebuk dan kemudian kalimat ini dilontarkan di depan para prajurit TNI? Mungkin karena di depan para prajurit TNI ini, ya kan, dengan menggunakan bahasa yang lebih familiar dengan mereka, ya, dengan konteksnya. Jadi kata ini memang kalau di dalam komunikasi politik publik memang agak unfortunate karena kemudian membawa asosiasi kepada beliau. Padahal kalau minusnya kita apa menurut Anda? Plus minusnya menurut Anda apa? Plusnya ya tadi itu, karena konteksnya memang ingin menegaskan beliau, komitmen beliau terhadap ini. Tapi ada juga pesan yang lain menurut saya, Mas, selain itu. Yaitu ini adalah semacam message kepada anak buah Pak Jokowi, ke menteri-menteri yang harusnya bertindak ini. Jangan sampai ada keraguan, karena kalau tidak, maka ini adalah salah satu pertaruhan yang luar biasa. Kalau sampai
saya setuju Mas Andre bahwa ini harus diselesaikan secara hukum. Tapi bayangkan kalau HTI menang di pengadilan, Indonesia will be the first, akan menjadi negara pertama yang kalah dengan Hizbut Tahrir. Namanya Hizbut Tahrir Indonesia, tapi Hizbut Tahrir anyway. Oke, jadi pesannya selain pesan eksternal juga. Kalau saya jadi pejabat, Mas, itu saya yang diminta oleh Pak Jokowi karena beliau sudah sangat serius. Yang lain-lainnya. Jadi maksudnya internal pemerintahan sendiri nggak solid untuk mendukung. Ya kesan saya begitu kan. Saya kan juga mempunyai deadline juga. Kalau sudah dibubarkan kemudian katakanlah sampai tahun depan masih ada HTI gitu kan, dan malah menang gitu kan, ya kita harus merasa sangat khawatir terhadap Bang Boni. Jadi gini, saya menyambung dari Prof. Hikam tadi. Saya melihat justru yang menjadi situasi ini sangat genting ini karena sebetulnya ada pertemuan dari 3 kekuatan yang sebelumnya itu dia berbeda track. Sekarang dia menyatu, bermuara ke satu titik. Jadi ada ormas memakai jubah agama, tapi substansinya adalah preman yang dibentuk pasca 1998, terutama setelah sidang istimewa 2001. Kita jujur aja, maaf Prof, saya agak fair kalau ngomong. Yang kedua, ada kelompok ideologis. Kelompok ideologis yang dia tidak bicara pentung tombak, enggak. Dia bicara yang damai-damai. Bawa bendera warna hitam, tulisan putih, pakai bahasa Arab, nah itulah Hizbut Tahrir dan teman-temannya. Lalu ada partai politik. Anggaran dasarnya berdasarkan Pancasila memang. Tetapi anggaran dasar aslinya dibuka enggak? Enggak. Coba cek yang asli. Berdasarkan Pancasila apa enggak? Ada tuh Bang ya. Tanya peneliti yang paham betul soal itu. Saya nggak mau bilang bahwa saya sudah lihat. Dan ikut pemilu. Tapi artinya bahwa ketika kelompok politik, kelompok ideologi, kelompok ormas garis keras ini menyatu, Republik bisa bubar. Dan situasi inilah yang dibaca oleh institusi keamanan dan kemudian Presiden paham. Sehingga terjadi penangkapan, pada saat penangkapan 212, 3 kekuatan itu menyatu, lalu muncul aktivis-aktivis politik, termasuk politisi-politisi pecundang, mendesain sebuah upaya menduduki parlemen, aksi massa besar-besaran di sekitar istana, lalu ada diskusi untuk membentuk pemerintahan darurat. Dan ini kan tidak mungkin seluruh rakyat Indonesia tahu dulu, baru dianggap makar, nggak bisa. Jadi kan negara aksinya itu punya real ya Bang ya. Kemudian real. ada saling nunggang-menunggangi. Negara gitu punya ya, free potensi untuk mendeteksikan. Lalu dia punya namanya coercive power, kekuasaan untuk memaksa. Dalam situasi itu coercive power harus dijalankan untuk mengantisipasi terjadinya yang lebih besar. Kan tidak mungkin kita teriak ini benar makar setelah istana dibom hancur. Kan nggak mungkin. Sebelum bom meledak harus tangkap dulu yang mau bawa bomnya. Bang Andre, ini cara preventif sebenarnya. Iya, cara preventif dari Presiden untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tadi sama-sama kita tidak inginkan. Negara ini, bahkan kata Prof. Hikam, negaranya bisa nggak ada. Tentu ya, kita jelas ingin NKRI tetap akan bertahan ya. Siapapun politisi, siapapun anak bangsa ini tetap ingin NKRI ini akan hadir dan ada sampai selamanya. Nah, harapan kami tentu setiap tuduhan-tuduhan itu tentu harus dibarengi bukti dan bisa dibawa ke proses pengadilan. Contoh yang ditangkap-tangkap kemarin kan sayang ya, Pak Sri Bintang berbulan-bulan di penjara sampai sekarang nggak ada pengadilannya. Pak Kiflan ditangkap tiba-tiba ngurus orang di Filipina nolongin yang Sandra atau Bu Rahmawati. Maksud saya silahkan melakukan proses hukum, silahkan tegakkan hukum dengan tegas ya, dan berkeadilan. Tapi juga jangan gunakan hukum untuk kepentingan hanya sebatas kekuasaan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya apa? Seperti ini, Anda jangan, kalau Anda memang punya bukti silahkan tangkap, bawa ke pengadilan. Jangan sampai Anda tangkap, lalu setelah protes kanan kiri, Anda tidak bisa buktikan, bawa ke pengadilan, Anda lepas. Itu kan dengan cara-cara Orde Baru. Tangkap dulu, baru dipikirin buktinya. Anda silakan tangkap kalau Anda memang punya bukti. Nah, faktanya kemarin yang dituduh makar pas 212 itu kan dilepas semua. Yang masuk pengadilannya anak-anak muda itu. Jadi cara-cara Orde Baru menurut Anda? Ya, saya rasa begitu sudah berbau cara-cara Orde Baru. Dan saya satu lagi soal PKI. Pak Jokowi saya apresiasi pernyataannya soal PKI. Harapannya juga menterinya juga sejalan seperti itu. Jangan sampai orang berbaju PKI dibilang itu tren anak muda. Kan memalukan, satu presidennya bilang, bentar Bang, gantian dong Bang. Satu presidennya bilang kita gebuk ya, kita tendang PKI karena tetap MPRS. Jangan sampai menterinya bilang
oh baju PKI, biasa itu tren anak muda. Saya berharap konsistensi di pemerintah. Oke, Bang Boni, Anda Silakan, Bang. setuju bahwa ini memang orde baru Ini kan dan sebetulnya ada inkonsistensi ini dalam sebetulnya di politik kita fitnah itu biasanya lebih laku daripada kebenaran. Nah, yang meresahkan buat saya fitnah-fitnah ini belakangan dengan kehadiran media sosial justru mengarah menjadi sebuah kebenaran. Nah, ini ancaman besar tidak hanya buat suatu pemerintahan tapi buat peradaban dan buat masa depan negara ini. Nah, yang saya mungkin sebagai masukan untuk teman-teman Pak Andre, coba kurangin pola politik yang memanfaatkan fitnah sebagai senjata. Contohnya sama apa seperti fitnah, misalnya contohnya, Bang? fitnah Contohnya, Pak. Bang? Ini saya jelasin. Ya, jelasin, Bang. Ada fitnah bahwa Pak Jokowi itu PKI, harus dorong lagi, harus tes DNA, apalah semua. Tetep yang nggak penting, nggak ada urusannya dengan masa depan Republik. Tapi kalau nggak ada urusannya itu dengan bukan nasib teman-teman, rakyat. Pak. Tapi kalau komentar soal orde baru seperti yang tadi Bang Andre Nah, sekarang menarik kalau bicara orde baru, justru yang sangat relevan untuk mendiskusikan orde baru. Karena yang paling bertanggung jawab dan paling tahu reform orde baru adalah Andre dan teman-temannya. Nah, nanti kita bahas itu. Nah, artinya bahwa kita harus fokus dan tahu mana isu yang penting buat rakyat, buat bangsa dan negara ini. Jangan menghabisi waktu dengan fitnah-fitnah yang tidak penting. Nah, sama seperti buku soal Jokowi yang dinyatakan larang. Itu kan semua isinya konyol. Masa kebodohan macam itu yang dijual, disebarkan, lalu ditangkap, diberedar, lalu dianggap ini melanggar HAM dan sebagainya. Ini nggak benar. Negara, sekali lagi saya katakan, ada coercive power. Artinya apa? Dengan kekuasaan memaksa, negara tahu mana yang benar, mana enggak. Yang nggak benar dihabisin. Bukan cara-cara orde baru, coercive power itu bukan cara-cara orde baru seperti yang tadi itu Bang teori Andre dasar katakan. demokrasi soal coercive power, bukan cara orde baru. Orde baru adalah culik orang, tangkap, hilang. Sampai sekarang nggak tahu di mana dihilangkan. Meskipun kata itu Bang orde Andre baru. tadi mirip tadi Bang. Nah, artinya bahwa jangan dengan mudah menyamakan Pak Jokowi dengan Soeharto. Terlalu jauh langit dan bumi. Karena presiden nggak ada, premis nggak ada, dan substansi pemerintahnya bertolak belakang. Oke, ada hal lain kemudian menarik dari komentarnya Profesor Ikom selain masalah eksternal tadi orang-orang yang ingin disasar, mungkin saja organisasi-organisasi yang dianggap anti Pancasila atau mungkin saja ya lawan-lawan politik lah ya misalnya. Ada juga masalah internal yang kemudian disasar dengan kalimat ini. Kenapa kemudian Presiden berbicara begitu keras di hadapan Tentara Nasional Indonesia? Berarti ada masalah internal saya kira kalau soal itu mungkin silahkan narasumber dari istana bisa diundang untuk mendiskusikan itu. Anda sebagai orang yang ada di luar mengamati, menurut Anda memang internal pemerintahan sendiri ada yang tidak sejalan dengan Presiden? Bang Boni, kemudian sampai Presiden berbicara seperti itu? Iya, saya kira tidak etis juga kalau kita menguliti orang. Tapi kan di istana itu ada banyak orang. Ada banyak orang, ada banyak mulut. Nah, kita nggak tahu mulut mana yang didengar di telinga Presiden. Tapi yang jelas bahwa kesiapan dari teman-teman di sekitar Presiden di istana itu sangat penting untuk menentukan apakah istana itu powerful atau tidak merespon situasi ini. Prof. Ikam. Ya, pertama saya harus mengatakan bahwa concern dari Mas Andre itu legitimate. Menurut saya bahwa semua proses itu harus menggunakan jalur yang juga lawful. Memang betul juga bahwa negara dan pemerintah punya hak koersif tadi. Cuma koersif antara negara otoriter dan negara demokrasi itu beda. Koersif dalam negara demokrasi itu hukum yang harus jalan. Nah, persoalannya persoalan pelaksanaan hukum inilah yang kemudian juga menciptakan kontroversi. Misalnya sekarang ada kasus orang yang lari ke Saudi Arabia. Di satu pihak Habib Rizik, satu pihak orang mengatakan kriminalisasi ulama, tapi di pihak lain, bagaimana kita dianggap kriminalisasi wong mau diperiksa nggak ada. Jadi melarikan diri. Jadi ini debate yang harus diselesaikan secara tapi argumentasi ini kemudian bergerak liar di masyarakat, di sosial media dan saling bertarung. Ini tidak hanya pertarungan di sini Bang, tapi di sosial media justru itu makanya kan di warung-warung kopi. Harus ada prioritasi Mas. Makanya tadi saya batasi bahwa dalam konteks Pak Jokowi bicara di soal gebuk ini, kita sebagai orang yang more or less educated, more or less mempunyai pengaruh ya, itu harus mendudukkan perkara bahwa ini pertama adalah urusan kemungkinan bangkitnya PKI dan itu sudah diselesaikan ya, atau prosesnya sudah lebih mantap. Yang kedua adalah persoalan munculnya gerakan yang disebut Hizbut Tahrir yang sudah diumumkan pembubaran, tetapi karena proses hukum tadi ternyata dia belum bisa begitu saja dianggap sudah bubar ya kan. Nah, inilah yang sebetulnya kemudian ada pidato tadi, kalau pemaknaan saya
must be something sehingga presiden harus menegaskan gitu. Jadi legitimate yang diminta oleh beliau. Jika Presiden Jokowi resah, Prof. Ikam resah, Bang Boni resah, Bang Ande bilang ini resahnya nggak terlalu meresahkan sebenarnya, kondisinya masih relatif aman. Tapi bagaimana kemudian Beliau resah dalam hal yang lain. atau pemerintahan ini? Jadi Resah dan Tunggu, gelisahnya Bang. lain. Bagaimana pemerintahan ini kemudian menjawab segala keresahan dari presiden dan juga apa yang terjadi di masyarakat dengan cara-cara yang demokratis, cara-cara dengan rule of law yang baik sehingga semua keadilan ini bisa ada di bumi Indonesia. Kita akan jawab masalah itu di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Oke, sekarang kita bagaimana menatap ke depan ini yang lebih baik dengan segala keresahan-keresahan tadi. Bagaimana kemudian pemerintah menjawab sehingga tidak dituduh memberangus lawan politik, memberangus oposan, kemudian mengkriminalisasi orang yang disebut-sebut ulama. Bagaimana caranya sehingga presiden bisa berselancar di antara karang-karang yang sulit ini? Ya, pertama saya mau klarifikasi dulu. Tadi beliau selalu bilang fitnah dari teman-temannya Andre. Ya, kami dari Partai Gerindra tidak pernah memfitnah presiden. Di saat presiden sulit ya, di saat presiden butuh dukungan, Pak Prabowo dan Partai Gerindra memberikan dukungan ke presiden. Ingat nggak kasus Pak Budi Gunawan mau gagal dilantik? Presiden ditekan oleh partai-partai pendukungnya. Yang datang ke Istana Bogor memberikan suntikan moral siapa? Prabowo Subianto. Jadi saya mau klarifikasi itu Bang. Itu satu. Yang kedua, harapan kami tentu kita berharap siapapun pemerintahnya, apakah Pak Presiden Jokowi atau Presiden siapapun nanti memimpin Indonesia, tentu memang harus tegas menegakkan hukum. Menghukum siapa yang salah. Tapi tentu berdasarkan bukti-bukti yang ada. Hukum harus ditegakkan dengan berkeadilan dan transparan. Itu harapan kami. Jangan sampai hukum dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa atau mempertahankan kekuasaan. Dan kami percaya bahwa Pak Jokowi tidak akan mengkhianati keinginan rakyat agar demokratisasi ini tetap bisa terjaga. Sekali lagi saya mau tanya kepada Anda, Bang Andre. Indikasi-indikasi seperti yang tadi Anda katakan itu memang terlihat nyata atau fata hanya morgana? ilusi? Karena Ahok ternyata kan nggak ada intervensi sama sekali dari fata morgana? pemerintah. Ya, itu kan kata beliau ya. Loh kan nggak ada intervensi, sebentar, Ahok di penjara kan? Bang, itu bukan intervensi gimana. Selama ini kita lihat kok di pengadilan pemerintah kalah terus kok di MA. Jadi ya, beda. Kan nggak ada intervensi negara terhadap hukum. Eksekutif tidak boleh mengintervensi yudisial gitu loh. Tapi prosesnya kita tahu persis bahwa keberpihakan pemerintah kepada Pak Ahok itu luar biasa. Misalnya, simpel saja. Contoh ya, Pak Ahok itu seharusnya dinonaktifkan waktu di sidang pengadilan. Apalagi waktu itu Pak Cahyo, kita pernah bahas di sini. Pak Cahyo sudah bilang 1-2 hari lagi surat penonaktifnya akan keluar. Tiba-tiba berubah 180 derajat, Pak Ahok tidak jadi dinonaktifkan. Kenapa? Karena mungkin intervensi. Jadi kita bicara fair saja lah. Kita rakyat merasakan bahwa pemerintah Pak Jokowi berpihak kepada Ahok. Soal putusan pengadilan, memang selama ini kita lihat ya di zaman Pak Jokowi sering kalah di pengadilan. Jadi beda Bang. Jadi jangan abang kaitkan kekalahan Pak Ahok di pengadilan. Gantian dong Bang. Gantian Bang. Ini justru karena Andre udah banyak ngomong. Abang yang dari ngomong. Oke, Bang. Andre ini kan selalu menekankan bahwa dia kan selalu mengatakan bahwa pemerintah itu intervensi. Ukurannya apa kan nggak jelas. Karena ternyata proses peradilan Ahok meskipun justru laskar-laskar yang teriak turun ke jalan memaksa hakim supaya menghukum Ahok itu yang kemudian menang kan. Padahal dari sekian analisa hukum dalam proses persidangan tidak ada delik penistaan itu yang terbukti. Nah tapi kemudian hakim memutuskan dan bahkan berbeda dengan tuntutan jaksa yaitu 2 tahun penjara. Intervensinya di mana? Ukurannya, parameternya. Jadi saya melihat bahwa ini lebih tendensi serangan politik aja. Mau menyudutkan pemerintah. Pada faktanya bahwa Jokowi tidak mau tahu dengan proses hukum dan tidak ada intervensi di situ. Nah pola-pola pikir macam inilah yang saya bilang jangan menyelesaikan publik. Kalau Pak Prabowo dan Gerindra saya angkat topi. Memang ini partai yang dari awal juga konsisten dengan nasionalisme dan Pancasila dan sebagainya. Tetapi bagaimana dengan teman-teman laskar-laskar garis keras yang kemudian tiba-tiba bersatu dengan teman-temannya Andre ini menggebuk Ahok dan kemudian sekarang teriak lagi soal syariah Islam dan sebagainya segala macam. Nah ini yang saya untuk bilang azas tadi. keadilan silakan Anda tanggapi. Jadi gini, intervensi itu tentu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi ya soal di proses hukum karena pengadilan
punya kekuasaan tersendiri. Dan kita tahu selama pemerintah Pak Jokowi ini sering kalah di pengadilan. Mulai permen, PP digugat, bahkan kasus Lanyala Mataliti saja yang sudah berkali-kali ditangkap lagi, diajukan lagi, kalah dan kalah lagi. Nah, jadi beda Bang. Yang intervensi itu contoh. Bagaimana Pak Cahyo sudah bilang akan dinonaktifkan tiba-tiba tidak. Satu indikasi tadi ya. Itu kedua misalnya bagaimana intervensinya. Bayangkan seorang tersangka ya sudah masuk pengadilan, tiba-tiba presiden masih berikan kesempatan bersama di mobil presiden. Jadi ini yang dirasakan masyarakat. Lalu soal teman-teman saya bingung dikait-kaitkan dengan teman saya gitu loh. Jadi Partai Gerindra itu sudah jelas Bang bahwa NKRI ya harga mati, Pancasila harga Jadi mati. perspektif tentang teman-teman yang mana gitu loh. nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah, tapi yang jelas harapan kami hanya satu kepada Pak Jokowi. Silahkan tegakkan hukum. Sudah jalan. Silahkan tegakkan hukum. Hanya tolong berkeadilan dan transparan. Sudah jalan dengan sangat baik. Itu yang paling Ya, jangan sampai terakhir. Jangan sampai ntar bang. Sekali. Jangan sampai menangkap orang tanpa ada bukti. Jangan tangkap dulu, baru cari bukti contoh. Pelaku-pelaku yang dituduh makar seperti Pak Sri Bintang Pamungkas, Kiflan Zen, Bu Rahmawati, habis ditangkap, habis itu dilepas. Kan kasihan Pak Jokowinya. Oke, saya minta Jadi kalimat saya terakhir bicara dari ini Bang Boy. karena saya kasihan dengan Pak Jokowi. Gini, saya cuma minta ke Pak. Silakan, Bang. dialog kali ini. Saya cuma mau minta kita harus bicara itu dengan akal sehat, dengan nurani yang juga jujur. Supaya bisa membedakan mana serangan politik, upaya menyudutkan presiden, mencari-cari kesalahan, dan mana membicarakan fakta. Fakta kan sekarang presiden mau fokus pada kerja. Dan nggak ada urusan dengan proses pencitraan. Inilah yang membuat dia beda dengan presiden-presiden sebelumnya. Dan ketika dia menyatakan gebuk orang-orang yang mau menggantikan Pancasila, ketika dia masih bekerja, di saat dia bekerja, dan itu bukan di istana, tapi di luar istana. Dan dia katakan itu di hadapan prajurit untuk membangkitkan semangat dan menegaskan komitmen tentara juga. Dan saya kira selama ini juga tanpa tentara negara ini juga udah bubar. Jadi lanjutkan artinya, cara-cara seperti ini atau memang harus ada modifikasi dan pembenahan sedikit menurut Anda supaya lebih saya tidak terlalu tertarik untuk mendiskusikan diksi atau pilihan kata dari presiden. Karena dulu juga orang mempersoalkan diksinya Ahok, tapi tidak mendiskusikan soal keberhasilannya yang membuat Jakarta lebih hebat. Nah, justru ketika kita mempersoalkan yang sepele, ini ditangkap oleh kelompok yang saya bilang di dalam bahasa yang tidak terlalu cerdas. Saya bilang ini laskar tempurung kosong. Ini justru nanti dimanfaatkan dan dikolaborasi dengan fitnah PKI dan sebagainya, anti Cina dan sebagainya. Ya memang ini dagangan yang laku di politik, tapi ini menipu semua orang karena ini tidak benar. Buktikan di mana orang PKI hari ini yang berdiri dan menyatakan dia PKI. Buktikan juga di mana kehadiran etnik Tionghoa itu mengganggu kita semua. Ya, ketika siapa namanya itu yang mengatakan bahwa kapital modal Cina sudah mendominasi siapa yang salah satu tokoh agama yang kemarin menjadi persoalan. Pernyataan dia, memang benar secara statistik jelas. Tetapi kan kenapa kita harus mulai mendiskusikan soal dikotomi SARA di dalam soal penguasaan ekonomi? Uang tidak mengenal agama. Kapitalis itu nggak mengenal agama. Jadi intinya ketegasan Jadi jangan dibawa-bawa ke persoalan macam itu. Intinya ketegasan presiden ini tetap dilanjutkan menurut Anda supaya orang-orang bisa. Ketegasan ini sangat dibutuhkan dalam situasi ini dan harus didukung. Kalau tadi kita berdebat siapa teman Andre dan teman Boni siapa, kalau Prof Hikam ini teman saya. Jadi silakan kita malam hari ini, Prof. Iya, gimana untuk melewati karang-karang politik? Saya setuju bahwa proses hukum ini harus berjalan dan ini sudah berjalan, ya. Dan yang penting adalah bahwa ada timeline, Mas. Karena Anda membubarkan atau melarang organisasi itu satu hal, tetapi bagaimana Anda kemudian akan menyelesaikan persoalan-persoalan berikutnya. Karena ini organisasi sudah mulai 1983. Dan pasti sudah mempunyai kader-kader yang cukup banyak. Ya, dan buku-buku dan lain sebagainya. Jadi menurut saya paling tidak ada 3 hal. Pertama, yang paling cepat yang bisa dilaksanakan adalah proses hukum. Ya, nah ini yang sedang didiskusikan oleh para pakar hukum. Apakah secara undang-undang lama prosesnya ada? Iya, tapi kan ada juga yang sudah mengusulkan Kepres, ada yang sudah mengusulkan Perpu, ya kan? Artinya tapi ini nomor 1 masalah hukum ini harus beres. Habis itu kemudian bagaimana mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kelompok Islam moderat, agar supaya dibantu untuk melakukan
melakukan semacam deradikalisasi ajaran-ajaran, kemudian gerakan-gerakan yang di masyarakat yang sudah kadung berkembang. Nah, yang ketiga ini adalah yang jangka panjang yang menurut saya adalah gerakan nasional deradikalisasi. Dan ini semua dari top bottom ke top juga melaksanakan ini. Kalau kita tidak, maka yang tadi saya paling khawatirkan, ya Indonesia ini kan sudah 70 tahun lebih usianya, tapi kan nggak ada garansi kalau ada penyakit yang sudah begitu sadis dan yang merusak seperti HTI ini. Soviet aja yang raksasa aja 70 tahun kolaps kan. Nah, oleh sebab itu menurut saya take the lawful way secepat mungkin dengan timeline yang jelas. Sehingga Tapi ngomong-ngomong kalau tadi kata Prof. Ikam sudah dari tahun 80-an organisasi ini dengan ideologi seperti itu, kenapa baru sekarang dibubarin, Prof? Kita jawabnya nanti di segmen dialog berikutnya nanti khusus mengenai masalah ini. Itu penting sekali. Terima kasih ya Bapak-bapak atas perbincangan hangat malam hari ini. Tadi pesan dari Prof. Ikam, misinya adalah tujuan utamanya itu, dan kita apapun partainya, Bang Andre, Bang Boni harus gandeng tangan. Yang penting kita harus melawan apa yang kemudian kita takuti bersama itu. Terima kasih Bang Andre, terima kasih Bang Boni, terima kasih Profesor Ikam atas perbincangan malam hari ini. CNN Indonesia Prime News akhir pekan masih akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.